Oke Sobat Lur, nah dari kemarin banyak yang menanyakan tentang bus medium yang ini. Kok nggak pernah diupload, kok nggak pernah ngevlog tentang bus mediumnya sendiri Om. Gimana dengan busnya yang NKR seperti itu. Gini, dari kemarin itu aku tuh lagi sibuk banget karena banyak banget pekerjaan dan kesibukan aku Sobat Lur. Nggak cuman mendalami di bidang transportasi aja saat ini, karena ada juga yang online, terus konten affiliate dan sebagainya. Pokoknya banyak lah gitu. Di sisi lain pas akunya lagi nganggur, unitnya lagi jalan gitu. Makanya nggak sempet aku tuh mau membuat video tentang vlog dari bus medium yang ini gitu Sobat Lur. Nah ini rencana hari ini aku tuh mau benerin lampu yang di bagian interior itu, lampu RGB-nya sama lampu penerangannya itu, lampu LED stripnya itu ya, itu ada yang mati. Itu rencana nanti mau aku beliin yang baru, yang mungkin satu rollnya itu isi 10 meter, aku beliin 2 roll gitu ya. Tapi walaupun single glass tetap akan dibuat apa ya, dibuat semenarik mungkin tampilannya, walaupun tidak dirombak, tapi untuk fasilitas tetap kita prioritaskan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di bagian dalam dulu yuk, sebentar ya. Kita buka dulu. Oke, dari kemarin unitnya orang, terus yang di video ya kan. Ini, nah ini nanti dashboard juga mau aku apa namanya ya, mau aku cat. Rencananya sih mau diganti dashboardnya, mau diganti yang JB2 atau JB3. Tapi kata teman aku itu kalau ganti dashboard harus ngeriset lagi itu kabel-kabelnya, semuanya itu harus ditata ulang lagi katanya. Jadi memakan waktu. Sedangkan di bulan ini sama bulan Desember itu takut banyak jadwal gitu, jadi kan sayang gitu. Jadi kita biarkan dulu, nanti kalau udah bulan puasa atau mungkin pas lagi sepi-sepinya job baru kita perbaiki. Tapi sementara ini mau kita cat dulu, terus nanti mau aku kasih semacam stiker atau apa ya, kayak panel wood gitu modelnya setelah dicat seperti itu. Nah ini unitnya udah bersih, udah dicuci. Yang mati lampunya yang ini nih Sobat Lur. Bukan mati sih, sebenarnya udah waktunya ganti. Kalau yang ini mati lampu RGB-nya ini, sebagian ada yang mati, ada yang nggak nyala. Kalau yang ini waktunya ganti, ini udah kayak gini nih, udah waktunya ganti. Jadi kita nggak usah nunggu rusak dulu, kalau udah waktunya diganti ya ganti. Terus kemarin ini udah apa ya, rumah tahunnya udah kita bersihin di bagian AC karena memang di bagian AC itu harus bener-bener di apa ya, dilakukan perawatan secara rutin gitu Sobat Lur. Kalau aku sih 2 minggu sekali, kadang 1 bulan 3 kali gitu ya, bersihin di bagian sini evap ya. Nah di sini dibongkarin terus dibersihin gitu. Oke, sekarang kita sharing-sharing dulu tentang pengalaman-pengalaman di dunia bus medium, seperti apa usaha bus medium itu, pengalaman-pengalaman aku pribadi. Ya siapa tahu dari kalian bisa bermanfaat dan bisa apa ya, dan bisa menjadikan inspirasi atau mungkin bahan pertimbangan seperti itu Sobat Lur. Oke Sobat Lur, udah lama banget aku nggak membuat video tentang bus medium yang udah aku jalani beberapa bulan ini, karena memang bener-bener repot. Di sisi lain bus mediumnya pas barengan jadwal, terus akunya juga lagi repot. Karena memang ada banyak permintaan dari sebelum-sebelumnya, di video-video sebelumnya banyak yang meminta, Mas tolong buatin video bus mediumnya, bagaimana perkembangannya, bagaimana pengalamannya, disuruh sharing. Oke, di sini aku akan buatin videonya untuk kalian semua. Ini menurut versi pengalaman aku sendiri gitu ya Sobat Lur ya. Kalau misalkan tidak sependapat ya nggak apa-apa, monggo. Cuma di sini aku bicara apa adanya kepada kalian, fakta di lapangan itu seperti apa, kira-kira seperti itu. Oke, jadi gini Sobat Lur, kalau kalian berencana mau beli bus medium atau mungkin berencana mau usaha bus medium atau mungkin mau mengelola bus medium, perhatikan beberapa hal yang menurut aku itu penting banget ya. Ini versi aku ya Sobat Lur, jangan jadikan patokan. Kalau versi aku ini masuk ya monggo kalian ikuti, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, yang pertama itu tentang mental. Kenapa? Karena kalau di bus medium itu kita benar-benar harus kuat mental, karena banyak banget itu yang namanya godaan, yang namanya cobaan, ujian itu pasti ada.
kadang kita memiliki banyak job, tapi di sisi lain unit tiba-tiba tidak mendukung dan tidak mensupport gitu ya. Tiba-tiba unit itu ada trouble, kadang yang AC-nya, kadang yang bagian kaki-kaki, kadang yang bagian rem, kadang yang bagian apa gitu ya. Pasti ada seperti itu, kendala seperti itu. Kadang juga unitnya udah ready gitu ya. Unitnya udah ready, siap kerja, kemudian siap untuk trip, kemanapun udah siap, unitnya sehat dan segalanya gitu ya. Penumpangnya yang agak susah didapat gitu ya, apalagi sekarang udah banyak kompetitor. Itu memang harus benar-benar kuat mental. Jadi harus benar-benar bertahap, harus kuat mental, harus sabar. Itu kunci yang pertama ya. Jadi di kendala apapun, entah di kendala unitnya, entah di kendala dari segi marketnya, atau mungkin dari segi penumpangnya, atau mungkin dari segi banyaknya kompetitor di daerah masing-masing, itu kita perlu dievaluasi lagi dan perlu kita pelajari lagi bagaimana cara unit kita itu tetap jalan walaupun banyak kompetitor, tanpa harus cor-coran harga atau tanpa harus merusak harga. Jadi kita harus atur strategi seperti itu. Maka dari itu harus kuat mental dan harus membangun yang namanya pengetahuan-pengetahuan yang tidak itu-itu aja seperti itu. Gitu Sebalur. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu harus ada persiapan sebelumnya. Jadi gini, kalau kalian mau beli bus medium, sebelumnya itu harus benar-benar ada persiapan. Mulai dari rencana, mulai dari kru, mulai dari sistemnya, kemudian mulai dari cara kerjanya di bus medium, kemudian nanti bagaimana cara mengelola bus mediumnya, itu harus benar-benar ada persiapan. Karena apa? Aku sendiri sebelumnya ini jujur ya, belum ada persiapan untuk hal itu. Akhirnya aku keteteran, jadi bingung. Di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, hingga bulan keempat bahkan baru ketemu sistemnya itu seperti apa. Oh, seperti ini ternyata gitu. Karena apa? Karena sebelumnya itu tidak ada persiapan Sobalur. Jadi cara ngatur krunya seperti apa, terus sistem kerjanya seperti apa, terus di lapangan itu seperti apa, itu kita harus benar-benar tahu dan harus benar-benar ada persiapan seperti itu. Karena aku sendiri udah ngalamin di 4 bulan pertama itu benar-benar kata orang Jawa itu morat-marit gitu ya, amburadul gitu ya sistemnya, sehingga hasilnya itu nggak ada, kemudian cukup hanya bayar untuk angsuran atau cicilan. Kebetulan ini kan sambil nyicil gitu ya. Jadi bahkan cicilan pun kadang tidak menutupi gitu ya. Yaitu persiapannya yang kurang. Itu yang kedua, yang perlu banget kalian pertimbangkan dan perlu kalian harus miliki. Oke, yang berikutnya yaitu yang ketiga, tentang modal. Nah, gini. Kalau kalian mau berencana mau beli bus medium, katakanlah mungkin Isuzu NKR, atau mungkin Mitsubishi Canter, atau mungkin Hino, atau mungkin Mercy, ataupun apa gitu ya, dengan budget 500 juta. Minimal yang kalian harus punya yaitu uang, yaitu modal. Minimal modalnya itu kalau misalkan bus mediumnya, katakanlah 500 ya. Kalau 500, kalau bisa budgetnya itu harus 375 juta. Kenapa demikian? Karena gini, 350 bisa dibayar buat apa? Buat unitnya. Yang sisanya yang 150 itu kalian ambilkan di bank, itu pasti akan memungkinkan, pasti akan menutupi per bulannya. Nah, sisanya yang 25 juta itu buat persiapan perbaikan seperti itu. Karena di awal-awal kalau beli bus medium itu pasti ada yang namanya perbaikan noto-noto gitu ya, pasti ada, entah di bagian kaki-kaki, entah di bagian AC, entah di bagian kelistrikan, atau mungkin entah di bagian yang lainnya, di bagian interior ataupun apa gitu ya. Itu pasti ada, dan kalian harus benar-benar memiliki pegangan atau memiliki uang serep gitu ya. Dalam arti itu uang yang bisa dibuat untuk persiapan perbaikan. Kenapa harus seperti itu? Karena kalau menurut aku pribadi, kalau mau perbaikan bus medium itu tidak bisa di total keseluruhan, harus bener ini keseluruhan, nggak bisa. Itu harus sambil jalan, sambil kerja. Nanti kalau misalkan ada kendala yang ini, baru diperbaiki. Tidak bisa langsung di total sekaligus, itu nggak ketemu Sobalur. Nggak ketemu, pasti ada aja gitu. Pasti ada aja yang lain-lainnya itu, yang lain, yang trouble apa gitu, pasti ada. Jadi, yang pokok-pokok aja yang sekiranya terasa, yang sekiranya udah terlihat kerusakannya, atau mungkin trouble-nya, atau mungkin problemnya, itu diperbaiki terlebih dahulu. Seiringnya berjalannya waktu, kalau ada trouble lain, misalkan di bagian AC, nah AC-nya dibenerin. Kalau misalkan yang lainnya di bagian kaki-kaki, ya kaki-kakinya dibenerin, entah di bagian per, entah di bagian stabilizer, atau mungkin apa gitu ya.
itu dibenerin secara perlahan, tidak bisa secara keseluruhan seperti itu kalau bus medium dengan budget yang minim seperti itu. Jadi nanti uang yang sisa 25 juta itu masih bisa cukup karena dibuat muter untuk bisnya sambil jalan. Di sisi lain uang 25 juta tidak habis keseluruhan. Jadi uang 25 juta itu jaga-jaga. Nah, sisanya bisa kalian simpen, jangan dipakai, tapi buat pegangan dulu. Takutnya di minggu kedua, minggu ketiga, atau minggu keempat, atau trip berikutnya, atau mungkin trip berikutnya ada kendala, ada trouble. Jadi enak, tidak bingung mencari uang lagi, putaran uang lagi, sehingga bisa langsung diperbaiki tanpa harus menunggu atau mungkin menunda-nunda gitu, karena masih ada uang yang disimpan seperti itu, sehingga unit itu tetap bisa jalan. Beda cerita dengan aku Sobalur. Kalau aku sebelumnya pas udah beli bus medium udah nggak pegang uang sama sekali, akhirnya yaitu pas ada perbaikan bingung mencari pinjaman ke sana sini, sedangkan unit yang mau jalan masih kondisinya masih trouble. Nah, untuk yang mau dibuat perbaikan uangnya nggak ada, sehingga harus cari pinjaman dulu baru diperbaiki, kemudian baru unit kalau udah selesai baru bisa jalan. Jadi biar tidak seperti itu, kalian harus memiliki cadangan uang gitu ya. Ya kalau bisa nyari unit itu bareng sama orang yang sudah pinter, yang sekiranya PR-nya tidak banyak. Kemudian yang berikutnya, yang keempat gitu ya, jangan lupa buat SOP terhadap rekan kerja kalian, terutama kepada krunya. Walaupun hanya memiliki satu unit ataupun hanya memiliki unit ini aja, tapi kalian harus bentuk yang namanya SOP. Biar apa? Biar disiplin, biar sportif, biar jujur. Karena terkadang rusaknya usaha bus medium itu bisa jadi dari kru yang tidak jujur atau tidak sportif atau mungkin mafia gitu ya. Jadi perlu kalian itu harus seleksi benar seperti itu Sobalur. Itu yang perlu dipertimbangkan juga. Terus yang kelima, kita itu harus setiap harinya, setiap waktunya, bahkan setiap detiknya harus benar-benar menggali dan benar-benar mempelajari di dunia bus medium. Entah di bagian cara sistem kerjanya, entah di bagian nama spare partnya, terus maintenance-nya, itu harus benar-benar kita pelajari. Tidak bisa kita harus ketergantungan dengan kru kalau kita memiliki kru. Apalagi kita nggak memiliki kru, itu juga wajib gitu. Memiliki kru ataupun tidak memiliki kru, itu wajib harus mempelajari dan harus menggali setiap hari, setiap waktu, setiap detiknya seperti itu. Jadi harus benar-benar dipelajari dan harus benar-benar ditingkatkan gitu ya pengetahuannya. Jangan malas untuk belajar. Mulai dari lapangan, di lapangan seperti apa, oh seperti ini ternyata bus medium, oke, kita akan belajar lagi gitu besoknya. Jadi dievaluasi gitu Sobalur ya. Oke, jadi itu aja yang perlu diperhatikan menurut sepengetahuan aku. Insya Allah di video berikutnya, di trip berikutnya aku usahakan aku buatin video pas lagi trip, aku buatin vlognya, vlog tripnya aku buatin. Nanti kalau ada pengalaman-pengalaman baru, nanti aku akan sharing kepada kalian ya. Siapa tahu mungkin pengalaman-pengalaman atau sharing-sharing dari aku ini bisa menjadi hal yang bermanfaat. Tapi kalau sekiranya tidak sependapat ya nggak apa-apa, nggak usah diikuti. Ini hanya sekedar berbagi pengalaman kepada kalian semua gitu ya. Buat kalian yang mungkin tidak bisa membeli bus medium sekarang, punya rencana atau mungkin punya impian bus medium ataupun mikrobus, tetap semangat, tetap berusaha. Insya Allah tahun ini atau mungkin bulan depan atau mungkin tahun depan, insya Allah bisa. Jangan lupa jalur langitnya juga ya, dimaksimalin. Oke? Aku Indra San, salam budaya, salam transportasi, dan salam seduluran Selawase. Mantap.